Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Khalifah Muda. Saat Gus Dur masih hidup, publik kerap mendengar istilah Kiai Khos atau Kiai Sepuh. Para Kiai Khos tersebut ikut andil dalam penentuan kebijakan Gus Dur saat menjadi presiden, ketua Dewan Syuro PKB, ataupun saat menjadi ketua umum PBNU. Sebelum Gus Dur menentukan sikap, biasanya Kiai Khos inilah yang memberi masukan kepada Gus Dur. Seperti saat jelang pemilu 2004 silam, Gus Dur mengklaim telah didukung oleh 30 Kiai Khos untuk maju sebagai calon presiden. Lantas, siapakah Kiai-Kiai Khos yang dulu pernah berada di sekeliling Gus Dur? Berikut nama-nama Kiai tersebut. Kiai Buntet Cirebon. Buntet, pesantren yang kita kenal sekarang ini, merupakan salah satu pesantren tertua di Indonesia. Berdiri sejak abad 18 Masehi, dibangun oleh Mufti Keraton Cirebon, Mbah Mukhoyim, yang tidak mau berkompromi dengan Belanda. Dengan penolakan itu, Mbah Mukhoyim lebih memilih tinggal di luar tembok istana dan memilih menjadi guru. Kemudian mendirikan pesantren yang dikenal dengan Buntet Pesantren. Tempat yang pertama kali dijadikan sebagai pondok pesantren letaknya di Desa Bulak, kurang lebih 1,5 kilo dari perkampungan pesantren yang sekarang. Sebagai buktinya, di Desa Bulak tersebut terdapat peninggalan Mbah Mukhoyim berupa situs makam santri yang sampai sekarang masih utuh. Pondok Buntet Pesantren bersifat tradisional dan modern. Dikatakan modern karena mengadopsi sistem sekolah modern seperti madrasah ibtidaiyah hingga perguruan tinggi. Adapun tradisional dikarenakan Pondok Buntet ini terus mengkaji kitab-kitab salafus soleh yang banyak mengupas seputar Al-Quran, hadis, tafsir, balaghah, ilmu gramatika bahasa Arab, dan karya-karya akhlak maupun tasawuf dan fikih dari para ulama terdahulu. Dalam perkembangan selanjutnya, kepemimpinan Pondok Buntet Pesantren dipimpin oleh seorang kiai yang seolah-olah membawai kiai-kiai lainnya yang memimpin masing-masing asrama. Segala urusan keluar negeri diserahkan kepada sesepuh ini. Mbah Lim Klaten. Mbah Lim atau Kiai Haji Muslim Rifai Imam Puro adalah pendiri Pondok Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah. Tokoh karismatik ini wafat di usia 91 tahun saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Klaten, Jawa Tengah. Beliau dimakamkan di samping makam istrinya di Pendopo Perdamaian Komplek Pondok Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti, Dukuh Sumberjo Wangi, Desa Kroso, Kecamatan Karanganom, Klaten, Jawa Tengah. Meski jasadnya sudah tiada, kiprah beliau semasa hidupnya yang terus menyuarakan tegaknya Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan selalu dikenang. Masa hidupnya, Mbah Lim juga dikenal masyarakat luas atas kepribadiannya yang sederhana dan bersahabat, sehingga banyak kalangan masyarakat bawah hingga para tokoh begitu dekat dan akrab dengannya. Pesan terakhir beliau kepada keluarga, kerabat, dan para santri yakni agar selalu istiqomah. Jar Kiai Haji Jazuli Amim Kasmani, menantu Mbah Lim beberapa tahun lalu. Mbah Lim selama ini dikenal sebagai salah satu Kiai Khos yang dekat dengan Gus Dur. Mbah Lim juga dikenal disegani oleh pemimpin Orde Baru, Kiai Haji Ilyas Ruhyat Cipasung, pimpinan Pondok Pesantren Cipasung. Kiai Haji Ilyas Ruhyat wafat pada umur 73 tahun. Kampung Cipasung, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Mantan Rois Am PBNU Pusat di era kepengurusan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu meninggalkan 3 orang putra-putri, yaitu Haji Acep Zamzam Nur, Hajah Ida Nur Halida, dan Hajah Enung Nur Saidah, serta meninggalkan 12 orang cucu. Kiai Haji Ilyas Ruhyat lahir di Cipasung pada 13 Januari 1934. Ayahandanya adalah ulama besar di kabupaten tersebut, Kiai Haji Ruhyat, dan ibunya Hajah Aisyah. Semasa hidupnya, selain menuntut ilmu pada ayahnya, Ilyas juga mengikuti pengajian kepada sejumlah tokoh pimpinan pondok pesantren di Jawa Barat, di antaranya kepada Kiai Saiful Millah, Abdul Jabbar, dan Ustadz Bahrum. Kiai Ilyas Ruhyat sendiri pada tahun 90-an merupakan ulama NU yang sangat disegani di tingkat nasional.
Pada Muktamar NU tahun 1999 di Cipasung, Tasikmalaya, Kiai Ilyas mendapat amanah untuk memimpin NU bersama Gus Dur. Pada masa itu, Kiai Ilyas mampu membawa NU melewati masa-masa sulit karena menolak intervensi Orde Baru. Kiai Ilyas pernah pula menolak permintaan pemerintah yang memohon kesediaannya menjadi anggota MPR demi menuntut independensi NU. Kiai Khudori Magelang. Kiai Khudori, pendiri pesantren Tegalrejo Magelang ini juga santri Kiai Haji Hasyim Asy'ari, adalah sosok yang mempengaruhi pemikiran Gus Dur tentang makna dan peran agama dalam keberagaman masyarakat. Ketika pada suatu saat Kiai Khudori yang pernah berguru pada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menerima rombongan tamu dari sebuah desa Tepus, 10 km dari pesantren. Tamu-tamu itu memiliki persoalan dan memerlukan sebuah solusi dari Kiai Khudori. Mereka menceritakan bahwa pada saat itu bondo desa yang terkumpul sedang disengketakan oleh warga. Satu pihak menginginkan kas desa digunakan untuk merehabilitasi bangunan masjid, sedangkan sebagian warga yang lain menginginkan kas desa itu digunakan untuk membeli gamelan. Musyawarah demi musyawarah, warga desa itu tidak kunjung menghasilkan kesepakatan. Satu-satunya kesepakatan yang mereka buat adalah meminta fatwa dari Kiai Khudori. Betapa tercengangnya Gus Dur karena di luar dugaan, Kiai Khudori memberikan fatwa sebaiknya khas desa itu dibelikan gamelan. Hal yang sama juga terjadi di pihak warga yang menginginkan rehabilitasi masjid. Mereka mempertanyakan fatwa Kiai Khudori. Dengan jawaban singkat, Kiai Khudori menjawab, "Nanti kalau gamelannya sudah ada, kelak masjidnya akan jadi dengan sendirinya." Mungkin peristiwa inilah awal perkenalan Gus Dur dan pemikiran kontroversi. Selama hidupnya, Gus Dur juga pernah nyantri di pesantren Kiai Khudori ini. Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan Tuban. Kiai Abdullah Fakih Langitan Tuban adalah sosok kiai khos yang semasa hidupnya begitu dekat dengan Gus Dur. Bahkan, Kiai Fakih ternyata adalah sosok utama yang mendorong majunya Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai presiden. Pada tahun 99, menjelang sidang umum MPR pemilihan presiden, yang paling berperan bukan poros tengah, tapi poros langitan yang digagas oleh Kiai Fakih. Majunya Gus Dur sebagai calon presiden sebenarnya banyak ditentang oleh para kiai. Namun, Kiai Abdullah Fakih justru mengundang beberapa tokoh kiai sentral Nahdlatul Ulama untuk membahas masalah itu. Hasil gagasan dalam pertemuan tersebut akhirnya mendukung pencalonan Gus Dur untuk maju sebagai calon presiden yang didukung poros tengah. Beliau itu ulama besar dengan santri ribuan yang istiqomahnya tidak hanya bisa bicara, tapi juga ikut berjuang dengan ikhlas demi umat. Namun, belakangan Kiai Fakih berseteru dengan Gus Dur. Terbukti, Kiai Fakih merupakan salah satu penggagas berdirinya PKNU, yang saat itu menjadi rival dari PKB.